Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bagaimana Cara Saya Mengemudi? Ditulis oleh Adam Holz. Mari kita mulai kisah inspiratif. Truk bengkel itu tiba-tiba menyalip jalan saya. Lalu saya melihat pada truk itu sebuah kalimat bertuliskan, "Bagaimana cara saya mengemudi?" lengkap dengan nomor telepon. Saya langsung mengambil ponsel dan menghubungi nomor itu. Seorang wanita menanyakan alasan saya menelepon, dan saya menumpahkan semua unek-unek saya. Ia mencatat nomor truk itu, lalu dengan nada lelah berkata, "Tahukah Anda,
Anda juga bisa menelepon untuk memberitahukan bahwa pengemudi kami mengemudikan mobilnya dengan baik. Aduh, kata-katanya itu langsung menohok sikap saya yang ingin menang sendiri. Perasaan malu membanjiri saya. Saking bersemangatnya menuntut keadilan, saya gagal untuk mempertimbangkan bagaimana kegusaran saya dapat mempengaruhi wanita itu dalam pekerjaannya yang sulit. Terputusnya hubungan antara iman dan tindakan saya saat itu membuat saya sedih. Kesenjangan antara tindakan dan keyakinan kita menjadi fokus kitab Yakobus. Dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 20, kita membaca, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Lalu Yakobus menambahkan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Tak satu pun dari kita yang sempurna. Terkadang cara kita mengemudi dalam kehidupan ini membutuhkan bantuan. Diawali dengan pengakuan dan kerelaan untuk memohon pertolongan Allah, mempercayainya untuk terus mengikis sisi buruk dari karakter kita. Dan ada hal yang menarik dari kisah pada saat Yesus berada di daerah Dekapolis. Ia diminta untuk menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus berkata, "Efata," yang artinya, terbukalah. Saudara, mengapa untuk menyembuhkan orang bisu dan tuli ini Yesus terlebih dahulu menyembuhkan telinganya? Mengapa justru telinga yang pertama kali dibuka dan bukan lidahnya? Sebab dalam proses belajar yang normal orang pertama kali belajar melalui telinganya. Baru setelah itu ia dapat belajar dan mengucapkan kata-kata. Kalau telinga tidak berfungsi dengan baik, maka mulut pun tidak akan dapat berbicara dengan baik. Sebab itulah Yesus pertama-tama menyembuhkan telinga orang itu. Ayat 35 mengatakan, "Terbukalah telinga orang itu, maka ia dapat berkata-kata dengan baik." Ketika telinga kita mau mendengar dengan baik, maka kita dapat berbicara dengan baik juga. Oleh sebab itulah dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, kita diingatkan untuk cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Mendengar yang dimaksudkan di sini ialah bukan sekedar asal dengar tetapi mendengar dengan penuh perhatian. Kita membuka hati dan pikiran kita serta mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Apa yang diperlihatkan Yesus dan yang dikatakan Yakobus merupakan prinsip yang sangat tepat dalam menjalin relasi atau hubungan baik dengan siapapun. Coba kita perhatikan betapa banyak pertengkaran yang terjadi antara suami istri hanya karena keduanya lebih cepat berbicara tetapi lambat atau sama sekali tidak mau mendengar. Berapa banyak kita berselisih dengan tetangga, saudara atau rekan kerja hanya karena kita lebih suka berbicara dan berbicara. Sebab lebih suka berbicara tanpa mau mendengar terlebih dahulu apa yang orang lain katakan dengan baik hanya akan mengakibatkan kita salah mengerti atau salah paham, ucapan kita malah melukai atau semakin melukai perasaan orang lain. Ucapan kita mematahkan semangat hidup atau kerja orang lain. Ucapan kita tidak didasari fakta yang benar, sehingga kita menjadi pembuat gosip dan penyebar gosip.
padahal sekali gosip disebar maka dengan cepat tersebar luas dan susah diperbaiki. Saudara, dalam suatu pertengkaran atau pertikaian sebenarnya tidak ada yang bahagia, baik yang merasa dirinya menang apalagi yang merasa dirinya dikalahkan atau disalahkan. Keduanya sama-sama terluka hati dan perasaannya, dan untuk memulihkan rasa sakit hati ini diperlukan waktu yang cukup lama. Tetapi sebaliknya, betapa banyak persahabatan bisa berjalan langgeng karena kita mau mendengar. Betapa banyak pasangan yang dapat menikmati kerukunan dan kebahagiaan karena semua yang terlibat mau mendengarkan yang lain. Hanya orang yang mau menjadi pelaku firman yang dapat mengendalikan dirinya, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang berbahagia. Marilah kita menjadi orang yang cepat mendengar tetapi lambat berbicara, sehingga kita mempunyai hubungan baik dengan siapapun, baik dengan suami atau istri, anak, teman, tetangga dan lain sebagainya, dan setiap ucapan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, mengapa kata-kata yang dilontarkan dengan cepat dan dalam keadaan marah dapat menimbulkan masalah? Bagaimana Anda dapat mempraktikkan lebih baik apa yang sungguh Anda yakini? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Yakobus sangat memperhatikan isu keadilan, terutama dalam hubungan antara si kaya dan si miskin. Yakobus 2 ayat 6 dan Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6, bahkan, kata dalam bahasa Yunani yang sering diterjemahkan kebenaran, di Yakobus 1 ayat 20, dikaiosine, dapat juga diterjemahkan sebagai keadilan, suatu terjemahan yang masuk akal bagi ayat ini dalam konteks tersebut. Ketegangan dan ketidakadilan yang terjadi antara si kaya dan si miskin menjadi masalah inti di dalam kitab ini. Karena itulah, menurut sejumlah ahli Alkitab, dalam bagian 1 ayat 19 sampai ayat 20, penulis merasakan perlunya menekankan bahwa kemarahan manusia tidak akan menghasilkan keadilan yang didambakan si miskin. Sebaliknya, Yakobus menekankan agar setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dalam Yakobus 4 ayat 1 dan ayat 2, penulis sekali lagi memperingatkan agar jemaat tidak membiarkan keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi berbuah menjadi kemarahan, apalagi kekerasan. Orang percaya dipanggil untuk hidup bergantung kepada Allah dalam kerendahan hati, Yakobus 1 ayat 21, dan setia melayani orang lain. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa, terkadang amarah menguasaiku, hingga aku melontarkan kata-kata menyakitkan. Tolonglah aku untuk berubah dalam sikapku ini. Ya Bapa, mampukan saya mengendalikan perkataan-perkataan, agar hanya mempermuliakan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi sesamaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini.
semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.